Hey you brother sister. Nih, gue punya channel teman gue sih nih mah. Nama channelnya Tamong Official. Untuk lo yang suka nonton live slot, dia ini channelnya suka bagi-bagi hadiah. Tamong Official juga suka bagi-bagi gadget sama free bet. Lo tonton terus, jangan lupa subscribe, like-nya juga. Subscribe terus bro. Bagi hadiahnya juga lumayan loh. Tamong Official, sempak sional katanya. Sama sempak Wainang. Itu masa bijer emang gua akuin bisa nyampe 1000 sampai 1000. Gua baru sekali ngeliat bijer tuh bener-bener alves. Di Poktek tuh ada 2 legenda lah waktu itu yang ikut itu. Iya. Ya dia main kelewang tuh bener-bener kayak bilang cencorang tuh ya. Sampai pengen bakar baju bijer anjing. Dia ngerakin ke muka gua, ini bijer. Pas dia pengen bakar pakai korek. Langsung gua ambil bambu. Gua bantai di situ mau di lapangan. Gua ributin mu gue bener-bener. Boleh tanya lah orang Lego sih tahu lah. Gue udak-udak sampai masuk ke rumah warga masih gue gulungin mu gue. Udak-udak masih gue gulungin. Jadi boleh tanya lah sama anak tempat. Apa? Abang cabut dulu bang, kata dia. Biar Gele yang nahan sendiri, kata dia. Cuman kalau misalnya Gele mati bang, kata dia, bilangin ya bang. Gile ngelawan satu sekolahan. Sampai dia teriak, tektok, wih, dia teriak, dia kan, mana bijer, lu masuk sini, ini di mana nih? Cerita temen nongkrong. Malam ini Kenapa tuh Cing pada malam ini? narasumber dari yang benar-benar dari kampung kita, Dos, Bojong Nangka. Yoi. Dan gue senang nih Benes jadi host nih bang, Bos, karena kebanyakan kalau Benes jadi host rame yang ngatain. Oh banyak lah yang ngatain lah. Kalau ini lebih ke dimana gua. Jangan begitulah, Iya. marahnya juga lah. Iya. Jadi Bang Giting dari Bijer ya? Iya, gue dari STM Bijer. Nama asli siapa bang? Nama asli ya Rian Janusi nama asli. Rian Janusi. Tapi lebih akrab sih anak-anak manggil gue Kiting. Giting Bijer ya? Tahun berapa bang? Gue masuk Bijer sekitar tahun 2008-2009. 2008-2009, tahun-tahun mencekam kan? Ya dibilang mencekam ya emang BJ dididiknya buat mencekam sih. Gua satu sekolah itu semua basis tuh punya musuh. Ya kalau misalnya mau sekolah ya risikonya lo harus tanggung sendiri. Lo harus ngadepinnya ya musuh sekolah lo itu. Bang Giting kan dari Bonang ya? Dan Bonang pun banyak anak STM yang lebih ke veteran ataupun 4 ya. Maksudnya gua abang melencong sendiri ke Bijer nih. Iya. Jauh tuh, itu sih. Jalurnya kanan sendiri lah berkata. Kanan sendiri. Awalnya Iya, kanan kiri ya. iya, bahkan ya sepupu gue sendiri nih ya itu alumni veteran. Nah, Dan gue awalnya juga pengen masuk veteran. Itu gue udah daftar, udah ngambil formulir gue di Pacul ya kan. Cuman gue ngerasa gimana gitu ya, pas gue udah ngambil, gue udah lulus dan diterima di sekolah itu, gue ngerasa aneh aja. Kata gue kan, veteran Poktek tuh udah Bonang lo tau sendiri lah, udah banyak banget legenda dari 2 sekolah itu ya kan. Iya. Gue pengen nyari sensasi lain, akhirnya gue nggak jadi gue masuk Pacul dengan satu sekolah yang ya itu sekolah sakit lah ya kan. Sekolah sakit menurut gue. harus cobain ya. Harus coba. Gue masuk ke sekolah itu, SMK Bipuri 2. Gue daftar di situ, dia cuman beli formulir, isi data, dan besoknya nggak lama, gue sekolah, udah gitu aja. Berangkat dari Bonang tuh naik apa? Naik angkot? Gue naik angkot Bonang, kadang gue turun di Kelapa 2, tapi kadang juga gue turun langsung Cikokol. Yo, Cikokol. Ya kan, satu-satunya akses mau sekolah gue, kalau nggak naik Kalideres Serpong ya naik Pusaka. Tapi lebih OP sih ya naik Pusaka. Siapa sih yang nggak tahu Pusaka ya? Gope cuy, ongkosnya. Pada zaman itu. Lu kan nyengir doang di sini. Banyak ya. Iya. Kok bisa dipanggil Giting itu bang?
Kenapa gitu? Aduh, kalau misalnya lu nanya sejarah gue dipanggil Kiting, gue juga bingung kenapa bisa dipanggil kayak gitu ya. Iya. Sedangkan dari fisik gue nggak ada yang keriting ya kan, kecuali yang bawah doang. Iya. Udah itu aja. Ya gue terima aja, namanya seiring waktu orang manggil tangting, ya gue ikut. Berarti bukan karena rambut keriting ya? Bukan karena ada rambut keriting atau gimana. Tapi katanya punya panggilan juga ya selain kiting tuh ngecek. Iya. Mungkin komuk gue kali yang kelihatannya kayak cokin karena gue turunan Palembang ya kan. Jadi nganggap gue tuh sebagian ngira gue Chinese, padahal enggak. Ya emang Palembang ya rata-rata ya mimik mukanya emang kayak Chinese. Iya. Tapi tetap anak-anak yang lebih tahu ini emang akrabnya ya Kiting. Penataran tuh ada? Penataran ada. Sebenarnya bukan penataran nih, mental itu dimana lu harus ya, gua kelas 1 berapa orang sih basis laser Kalideres waktu itu ya, nggak nyampe 20 orang. Dikit ya. Nggak nyampe 20 orang, itu udah laser Kalideres tuh. Laser kali terus Ya laser Kalideres nggak nyampe 20. nggak nyampe 20 orang kelas 1-nya, dan gua harus ngeributin pattern toko. Untuk melewati sekolah Oh ya? iya. Butuh perjuangan untuk nyampe sekolah ya. Dan itu pun dirasain sih sama basis-basis yang lain juga menurut gua ya kan. Tapi pada saat kelas 1 kan berarti kan berantem terus dong langsung tuh Bang. Bentrok terus. Itu sempet mikir kayak wah capek nih sekolah di sini nih. Iya. Oh justru itu yang bikin semangat buat sekolah. Oh, gitu. Iya, justru itu yang bikin buat semangat sekolah ya kan. Dimana rasa dendam lu kalau kalah, anjing ya kan. Sekolah besok kayak niat buat sekolah mau jalan nih, jadi nggak fokus buat sekolah. Gue lebih fokus buat bantai itu sekolah. Tapi pada saat itu apa Bang yang membuat Abang tuh malah pengen berantem terus? Apa emang pengen namanya naik gitu pada saat itu? Ya dibilang buat nyari nama, ya gue yakin Gak munafik ya, ya, anak STM pada zaman itu? semua siswa juga pasti pengen yang namanya santer, siapa sih yang nggak mau ya kan? Dan gua di situ juga begitu, soalnya STM kalau nggak tawuran ya nggak STM sih menurut gue. Tapi kalau untuk sekarang emang jangan lah ya. Iya. Nggak, ya sebenarnya sih tergantung masing-masing yang kayak gitu kan. Tawuran kan bukan tradisi sebenarnya ya, itu kemauan. Iya berarti maksudnya masih bisa milih ya, enggak Masih apa? bisa milih, Iya. atau enggak. Di Bijer pun nggak ada paksaan lu mau ngikut. Oh enggak. Ya kalau misalnya disuruh harus ikut semua ya bisa lebih lah, Kalideres mah lebih dari 20 orang. Ini dari kita tuh nggak ada maksaan. Lu harus Yang mau ikut-ikut aja gitu. Paling nggak aman di sekolah Bang ya, dikolekin. Itu resiko. Resiko ya. Makanya kadang gue mikir ya kan, ada teman gue satu, lu masuk sini apa sih yang lu cari, gue gitu ini. Kalau lu mau cari sekolah bonafit kan banyak di luar sana. Lebih lu tahu sendiri Bijer nih apa sih yang bonafit. Iya. Ya walaupun zaman gue tuh ya untuk fasilitas sekolah ya itu banyak banget fasilitasnya. Kayak mesin bubut itu lebih dari kapasitas lah ya kan. Mesin bubut aja kalau nggak salah waktu itu gue lihat aja satu ruangan itu ada lebih dari 20 mesin. Dan yang kepake ya cuman beberapa, siswanya nggak banyak. Soalnya tahun-tahun sebelumnya ya 2000 ke bawah kayak 2002 ke bawah, 2003 ke bawah lah. Itu masa Bijer emang gua akuin bisa nyampe 1000 apa 1000 lah. Berarti sekolah itu termasuk ini ya, termasuk yang Sekolah populer populer kalau gua tuh zaman dulu populer. ya. Dari Bonang berarti Abang berapa orangnya? Gua cuman berempat. Berempat tuh orang. berempat. Dan yang tawuran banget Abang deh. Semuanya yang Oh ikut. semuanya. Empat-empatnya sih. Empat-empatnya. Masuk Dos terakhir nih Dos, ulang tahun 9 September. Ulang tahun 9 September. Itu kejadian waktu gua masih kelas 1. Kelas 1 tuh. Gimana tuh Bang tragedinya? Itu bener-bener gimana menurut gue ya. Gue baru sekali ngeliat Bijer tuh bener-bener albes. Rame banget, itu semua basis ada semua. Dan setiap yang jadi kepala basisnya itu ada. Ngumpul lah ya. Oh ngumpul. Full team. Albes. Bener-bener albes itu baru gue ngerasain yang namanya albes lebih dari
ya kayak sekolah-sekolah yang lain gitu kayak ngeliat Albes tuh sebalik, 2 balik ya kan tuh Albes dia. Kalau Albes menurut gua kan 20 orang udah Albes cuy. Biasanya. Biasanya karena biasa jalan segitu-gitu. Cuman waktu ini tuh ulang tahun yang bener-bener gua rasain tuh itu bener-bener Albes. 1 patas 1 balik. Mulai dari yang sakti-saktinya dibilang yang adu-adu pedangnya tuh udah bener-bener ada. Udah kuat berbasis ikut semua tuh ya. Ada semua. Yang tadinya gua nggak tahu ini siapa. Oh ini nih legenda ini nih. Oh ini nih ya kan. Gue jadi tahu dan gue jadi akrab sama mereka ya kan. Dan di situ juga pertama kali gue kenal centong tuh di situ. Akhirnya jalan kemana tuh bang? Gue jalan ke Veteran Poktek. Jalan Veteran Poktek itu pertama kali bentrok sama Petra. Tembus lah Veteran ke dalam. Gue yakin juga Veteran juga tahu kok. Itu tembus ke dalam. Balik gue ke Taman 4 tuh di bawah flyover jembatan nungguin mobil lagi ya. Itu kepisah. Oh tadinya ramean. Iya. Kepisah bang. Soalnya yang gue naikin tuh patas nggak muat. Saking gue Ramenya. bilang Albes saking ramenya bijir tuh baru sekali gue ngerasain itu nggak muat patas. Itu udah desek-desekan lah anak-anak ya. Bisa tuh separuhnya aja bisa nyampe 40-30 orang lagi dah tuh yang belum naik. Itu udah di atas patas udah ada. Iya. Di atas patas pun udah ada. Yang gantung-gantungan udah Iya, ada. sisanya itu masih ada 30-an orang lagi. Itu kepisah. Akhirnya BR tuh kebelah ya kan. Kebelah 2 lah. Ya, ada beberapa patas sekitar di patas gue dan ada beberapa yang ditinggalin di situ buat anak-anak yang belum nyusul iya, ya kan. iya. Gua nggak tahu posisinya selang berapa lama. Lewat veteran di bundaran veteran tuh, Iya. Pondok situ tuh kosong udah nggak ada veteran udah kocak kacir waktu di situ. Berangkat menuju ke Kampera gua Kampera. kali terus ya kan niatnya mau ke Jakarta lah bentrokin apa aja yang ketemu lah. Itu posisi bentrok sekitar 4:30 jam 5 Sore. kalau nggak salah jam 5 sore kalau nggak salah. Gue jalan dari jembatan 4 itu nyampe sekitar 5:30 udah mau maghrib. Nah itu ketemu gue Poktek Albes. Poktek Albes. Albes ketemu Gab- Albes juga Gabung Ci. juga sama veteran juga kalau nggak salah. Tapi kenapa ketemunya di situ bang? Gue juga nggak ngerti Apa mungkin udah tungguin kali ya? Poktek kayaknya nungguin di situ. Udah dengar kabar. udah ada info kayaknya. Poktek udah nungguin di situ. Itu yang dibilangnya perang Majapahit lah ya. Bener-bener pedang ketemu pedang, kelewang ketemu kelewang, cer ketemu cer gitu. Komplit. Ya kalau bentrok sih itu udah menurut gue lama banget ya, penyiksa napas. Berarti maju mundur. Udah ngap. Di Poktek tuh ada 2 legenda lah waktu itu yang ngikut turun. itu. Iya. Itu pertahanan sama penyerangannya, wow gila. Gua akuin. 2 orang itu ya. Gua nggak perlu sebut namanya ya. Iya. Pasti mereka juga tahu, Ya. ya kan? Pasti mereka Legend lah, juga. pokoknya Legend lah. Kayak gua ngeliat namanya dia main kelewang tuh bener-bener kayak ya, bilang cencorang tuh ya. Bisa kayak gitu. Itu lama banget, wah itu yang namanya termasuk gua pun ngap ngelawan yang begitu, jujur. Mungkin kalau nggak ada 2 orang itu ya Bisa lah. udah tembus mana-mana. Bener. Itu pun jatuhnya bukan anak sekolah yang bentrokin gue, dia alumninya. Alumninya bener-bener. Sedangkan alumni di gue pun nggak ada yang mau ikut. Soalnya emang udah jadi tradisi. Alumni itu cuma nonton. Tapi ada bang. Ada. Cuma nontonin belakang berarti. Ada. Alumni itu cuma nonton. Kamu udah jadi tradisi gue. Alumni itu nggak boleh lu ngikut. Malu lu. Lu tuh udah tua. Kalau di dalam tradisi gue tuh nggak pantes. Jadi kita cuma nonton doang alumni itu. Itu bener siswa sekolah. Walaupun udah alumni sih itu udah keluar dari Bijar, tapi posisi dia emang masih sekolah di sekolah lain dan dia sekolah boleh ngikut. Wah itu lama banget. Bentrok paling lama itu menurut gue. Paling lama, paling rame orangnya. Seru lah ya. Wah
Dan di situ Bijer kalah. Yang gue liat, wih kan, itu kalah, bener-bener kalah. Karena dua legend. Ya. Dan basis yang keduanya pun kalah juga. Oh, basis yang ketinggalan itu yang Iya, itu? basis yang ketinggalannya pun kalah juga. Gimana nggak sakit tuh? Akhirnya kabur tuh bang. Cabut lah. Cabut ya. kemana itu? Gue cabut ke daerah Bonbesar. Kebun besar. Bonbesar, gue dicabut, Bonbesar ya kan. Udah lagi enak-enak yang ngerokok, ngopi deh. Ngatur napas lah ya kan. Pergi makan-makan gorengan. Anjing. Posisi CPR bangsat ya. Tangkap deh itu gue rombongan. Ada 30 orang man. 30 orang tuh. Suruh jalan jongkok ya kan anjing. Ketangkap tuh. Takut gue. Jam berapa ya? Jam 12 malam, jam 1 malam tuh baru dipulangin. Oh, sempat ditahan. Iya, dulu. tapi ditebus emang mau sekolah gue ditebus. Oh. Berarti ditelepon tuh pihak sekolah. Datang semua, didata semua anak-anak pulang. Ya cuman ya kan kasihan ya kan basis kereta. Nggak ada dong kereta jam segitu. Iya. Ya mau nggak mau teman-teman gue tuh yang basis kereta tuh harus tidur di stasiun mereka. Nungguin pagi. Iya, nungguin pagi balik. Besoknya berarti abang dipanggil dong di sekolah. Gue kan ke sekolah. Oh, madol semua tuh. Gila loh. Hmm. Balik jam 1 malam. Gue nyampe rumah jam berapa ya? Jam 3 jam 4 lah ya. Iya, gue berdua doang sama temen gue tuh. BM lagi. Parah dah pokoknya ya kan. Kalau udah kusut ya kan. Ada sekolah sih anak-anak. Cuman guru juga tahu nggak mungkin dipanggil pas hari itu. Temen gue ada yang masuk nggak dipanggil hari itu. Lusanya baru dipanggil-panggil. Usahanya itu terus. Terus saya dipanggilin ya kan. Sidak nama, cuman pinternya. Mungkin ada juga yang polos, ada juga yang jujur ya kan kasih nama aslinya. Kalau gue sih nggak ngasih nama asli. Nama samaran ya. Oh, tulis saya nama gue waktu itu ya kan. Ada lah gue lupa. Bukan nama gue, jadi gue nggak dipanggil. Oh, nulis di sono di polsek Di gitu. polsek. Iya. Oh. Dan keterangan gue nggak masuk kayak dulu mah surat dokter tuh gampang banget beli di puskesmas. Cobaan ya. Iya, iya, iya. Pak bikinin surat sakit, gue ya kan. Bikinin surat sakit, main saya nggak masuk pak sakit, bilang. Oh ya udah, jadi gue selamat lah waktu Aman itu. lah, aman. Apa? Yang lainnya akhirnya diskors apa gimana, Bang? Jadi di skors panggil orang tua masing-masing, ada panggilin orang tua masing-masing. Ya lu tau lah apa yang terjadi selanjutnya, ya kan. Soalnya waktu itu gue nggak dipanggil, jadi gue nggak tahu selanjutnya kayak gimana. Oke nih bang, abis tragedi Albes tuh ya kan. Ada tragedi yang di Cibadak bang. Gimana tuh bang? Oh, jadi kalau yang tragedi Cibadak sih sebenarnya jadi gini nih. Gue punya CS, anak cayur. Dia cerita ke gue. Ting, gue nggak mau tahu lah. Gue harus kick balik, ya kan. Dia cerita sama gue. Gue diudak-udak, kata dia. Balik PKL. Gue main nyumput di kandang ayam. Gue ketawa lah waktu itu kan. Oh lu serius lo waktu gue kan begitu. Itu anak-anak pada ketawa. Cuman gue ngeliat dari mimik muka dia tuh mau mimik muka dendam. Wah gimana ya, nggak kesel kali dia. Dia cuman bertiga katanya cerita. Bawa udah satu baleting kata dia. Gue ladenin, enggak lah, masih kejar. Dan kan ya menurut perjanjian di sono kan kalau misalnya dia bentrok kalah udah nggak ada dikejar-kejar kayak gitu lah. Ada habisin lah ya. Iya. Itu bener-bener dia. Kayak di situ nama. Lawan mana, Bang? 24 PLP. Udah 4 PLP. Akhirnya balikin tuh. Akhirnya gue bilang aja sama dia, ya udah lu atur aja kapan. Gue bilang gitu ya. Gue juga emang punya dendam pribadi juga sama sekolah itu. Waktu ada konser band Rama tuh, Iya. nggak tahu gue alumninya, nggak tahu apa, tuh ngomongnya nggak enak, ya kan. Sampai pengen bakar baju Bijer anjing. Iya. Ya. Maksudnya bajunya dicopot itu, Bang? Dia ngerakin ke muka gue nih Bijer, baju Bijer. Oh. Dan pas dia pengen bakar pakai korek, langsung gue ambil bambu, gue bantai di situ mau gue di lapangan. Di konser itu. Gue ributin mau gue bener-bener. Boleh tanya lah orang Lego sih tahu lah. Apa perlu gue ceritain dia tahu. Iya, gue ngebalik. Janjian tuh. Janjian anak-anak ya kan. Dan gue juga baru tahu kalau janjian di sana sistemnya kayak gini nih. Jadi ini Bijer ya kan. Iya. Nah ini anak dompatnya. Ini sebelum bentrok nih
sama-sama alumni nih ngomong dulu nih, gue nggak tahu ada perjanjian apa gimana ya kan. Pas udah selesai ngomong, padahal musuhnya di depan mata ya kan. Dan berjanjian dulu gitu. Iya, gue bingung juga gue mau gimana ya kan, cuman gue ikutin tradisi ya kan, tiap jalur tuh ada tradisinya masing-masing. Beda-beda ya tradisi. Gue ikut alur aja. Soalnya kan yang menurut gue kalau bentrok di jalur kota kan, jangankan musuh depan mata, ya. Musuh belum turun dari mobil, bantai dulu ya kan. Enggak. Oh, udah selesai. Udah baru tuh bentrok aja. Waktu itu gue megang besi pipa. Besi pipa buat roda truk gitu. Iya, tahu. Itu gue ngambil di Deman. Wih, ada besi pipa dia kata gue kan. Gue ambil gue tuh. Ya, semeter lebih lah ya. Bentrok. Darder bentrok. Gue emang udah dendam banget sama dia kan. Gue bener-bener gue bantai. Gue bales sama apa yang dirasain sama temen gue. Tuh gue udak-udak ke sawah. Sampai masuk ke rumah warga, masih gue gulungin sama gue. Udak-udak masih gue gulungin. Jadi boleh tanya lah sama anak tempat. Ngapain sih gue ngomong bohong? Nyambung nih, soalnya ada yang cerita begini. Iya kan? Narasumber kita di video 24 PLP. Tapi kita ketemu lagi tuh bang. Ketemu lagi. Itu sampai 5 kali gue ketemu sama dia itu. Dan berakhir dia terus yang bocor. Dia mulu yang kalah. Ya udah habis kejadian itu, ya udah. Gua nggak pernah bentrok lagi di jalur situ tuh. Gua nggak pernah bentrok lagi di jalur situ. Mau main-main lah ke daerah Gunung Sindur ya kan. Gua juga pengen tahu lah ya kan. Basis genernya nih. Soalnya kan gimana ya? Sasmita siapa sih nggak tahu ya. Sasmita tuh zaman gue dianggap sekolah rakyat. Gua nggak bisa ngomongin soal nyali lah ya. Lu aja lah yang nilai lah kalau nyali mereka. Oh, satu basis Gunung Sindur aja nggak pernah menang. Gue pengen tahu. Gue penasaran. Adalah momen tuh di mana ada rumor katanya kan. Ya, Sasmita habis isi lah katanya, di negeri selatan. Ya. Yang brengos sih. Cuma pengen ngadepin Bijer. Ya gue masih nganggap remeh lah ya kan. Gila ya sampai segitunya kata gue ya kan. Ya gue dateng sih. Tuh gue ajak adik-adikan gue tuh satu tuh. Ke Sasmita tuh langsung. Dimuncul ya, pertigaan muncul ya. Gue di kebon dulu tuh. Oh ini tragedi yang ulang tahun bang? Bukan. Iya tragedi ulang tahun sebut, kalau nggak salah itu tragedi ulang tahun sebut. Gabung sama Sasmita. Katanya Sasmita juga habis berburu lah di sono. Ya kan. Gue di situ gue tuh kebon. Nungguin dia lama banget atau gue kan, dari jam berapa itu? Dari jam 1-an ke setengah 2 gue muncul setengah 4 lah. Gorengan dia habis, makanan dia habis. Yang ada di situ aja gue bakar-bakarin. Gue suruh ada-ada gue nyebutin singkong, ubi. Namanya nungguin. Piknik dulu kali Cing. Iya, lagi pikir dong. Iya. Udah selesai bakar-bakar. Set, ada-ada gue nyamperin nih, set. Bang, Sasmita udah nyampe pom bensin kata dia. Rame. Hewe. Set deh. Dia tuh masih nggak sadar ya kalau gue ada di kebun tuh kan. Bijer masih pada ngumpet lah, belum muncul. Sebalai lewat set. Di belakang ada lagi sebalai lewat. Balai lagi tuh balai. Rame ya. Gue bilang ya kan gabung sebut sama Sasmita waktu itu. Nah, jadi gue suruh misah sama gue. Adik-adikan gue suruh bentrokin yang belah sono. Nih gue 8 orang bentrokin yang rame nih, yang rame. Gue bentrokin yang rame. Itu gue cuma 8 orang. 8 orang? Iya. Basis 3 raksa 2. Si Jamil sama adik-adikannya. Si Pening sama adik-adikannya. Basis Sindur. Gue lupa namanya satu, yang satu gue inget si Gele tuh ya kan. Gua sama adik-adikan gue. Itu udah masing-masing punya kalian masing-masing lah ya kan. Anak 3 raksa tuh paling jago lah main gear. Oh itu kalau dia ngayun nggak bakal turun ke bawah, pasti main terus di atas. Di atas terus itu? Di atas terus. Udah bentrok mah hampir 15 menit, 20 menit lah kalau nggak salah itu waktu itu. Posisi waktu itu nggak ada batangan sekalipun, satu pun nggak ada batangan nih gue. Jadi gue megang bambu, yang lainnya megang bambu, gear ya cuma 1-2 doang yang 3 raksa. Sisanya bambu? Saya bambu.
bambu singkong lagi. Bentrokin 2 sekolah itu. Ya gua awalnya dari kebun itu tuh hampir maju, ada kali 20 meter tuh udah hampir mau tembus. Udah mau tembus lah Sasmita sebut. Nah, emang gue bilang dia mereka ada yang tektok tuh ya satu ya waktu dikenain sama anak 3 sama kayak gitu nggak ada yang bocor satupun. Logika ya, misalnya pala ketemu gear, bohong aja pala nggak bocor. Iya. Nggak ada yang bocor. Gua ketok-ketokin pakai bambu juga nggak ada yang buka. Dia teriak tektok, sih, kata gue kan. Kaliin aja terus tokin. Itu tetap itu nggak mau. Nggak mundur. Dibilang dia nggak mau kalah, emang nggak mau kalah dia. Itu mundur, dua langkah sampai semeter. Sampai pas di pertigaan menculit tuh gue bentrok. Gue udah capek lah anak-anak ya kan. Karena orang lawan segitu banyaknya. Gue ngeliat di sebelah kanan gue tuh yang anak basis di Gunung Sindur itu udah keteter. Dia kan kelas 1 kalau nggak salah waktu itu dia. Udah keteter. Mungkin dia capek kali pilih. Gue langsung nolongin nih. Si Penny nyerong ke kiri, gue langsung nyerong ke kanan. Set, kebantain tuh anak Sasmita, tak kayak kan. Anak Sasmitanya mundur, ya kan. Gua udah ngasih kode sama anak-anak, buyar ya kan. Bambu gue balik badan, gue buang mau muka dia, ya kan. Cabut tuh gue kan, Kabur tuh. gue. Masuk dah tuh gue ilalang tuh. Semak belukar. Tinggi banget, nggak kelihatan sama orang di jauh mah. Kalau kelihatan orang tuh ilalangnya tinggi juga. Ya mungkin ada yang gue nih, kenapa gue inget si Gele nih. Dia tuh coba untuk melindungin gue orang ya kan. Dia kan tahu gak pasti bocor tuh di tas ya kan. Ya kan. Mungkin niatnya mau nyelamatin gue orang kali ya. Iya. Ngapain lo tuh gue kan. Udah bang, abang cabut dulu bang, kata dia. Biar Gele yang nahan sendiri, kata dia. Cuman kalau misalnya Gele mati bang, kata dia, bilangin ya bang, Gele ngelawan satu sekolahan. Anjir, udah ngasih pesan ya, pesan wasiat ya. Sekut dong gue ini orang anjing, kata gue kan. Gue gampar langsung, pak ya gue. Kondisi lagi diubur-ubur ya kan. Bego betul lo tuh lu ya. Enak banget tuh ngomong gitu, bang gimana nih bang, daripada kita semua bang kena bang, mending satu bang ada yang nggak gitu juga kata gue ya kan. Udah diam kata gue kan. Itu gue di tengah, ya mungkin emang diselamatin juga kali ya yang Maha Kuasa ya. Di sini diteriak ya kan, mana bijar, lu masuk sini, ini di mana? Tuh kiri kanan depan belakang tuh gue diteriakin. Boleh tanya ya? Gue boleh tanya sama Sasmita ya, pasti mereka juga tahu ya kan. Udah dikepung, cuman emang kayak gue dilindungi Maha Kuasa kali waktu itu. Nggak ketemu, nggak ngeliat kali apa gimana ya. Oh nggak lihat? Padahal gue jelas banget tuh mendengar suara mereka tuh dekat. Dan yang masih ada pun gue yakin juga pasti ngerasain hal yang sama. Dak-dikduknya. Oh, tas sendiri lo gimana ya kan. Dikelilingin sama sekolah yang paling gue remehin waktu itu. Gue sekut. Akhirnya ada kali gue setengah jam gue ngumpet di situ. Dia nggak ada suara lah ya kan. Gue keluar pelan-pelan. Temu tuh rumah warga. Gue tahu ya kan. Habis bentrok. Lari. Setengah jam ngumpet. Gue tenggorokan tuh rasanya kayak gimana itu. Seret, Seret. haus banget tuh. Aus. Akhirnya minta minum tuh ke warga. Gue gedor bawa warga. Assalamualaikum gitu kan. Keluar ya. Pak maaf pak, minta minum boleh pak. Dikeluarin tuh 1 galon. 1 galon sama gelas 2 biji. Gue minum langsung tuh ya kan. 3 gelas nggak berhenti. Jadi Ya habis anak-anak minum udah nyantai lah gue kan. Nah si Gele ini baru ingat. Ih, bang ini mau ke rumah gua bang, kata dia. Lu gimana sih lu, kata gua, orang sini tapi lu nggak tahu daerah lu, kata gue kan. Ya, bang tenang aja, kita mah ada di sini aman kan. Iya Gua ngeliat mukanya udah seneng ya kan. Mau kemana rumah? Tuh bang, tinggal jalan ke sana aja, ada kali 200 meter. Gua ngambil bayar dulu, kata dia. Dia jalan sendiri tuh. yang tadinya sekret apa Oh Dia udah ngasih pesan. ngasih pesan. udah pasrah lah dia kan. Atau mau taksi gitar sama temen naik motor. Saya taruh ya tuh, kata dia. Selamat, kata dia.
teriakin aja kalau ada Sasmita lewat tuh alumni maaf woi teriakin nggak mau lah deh ini mungkin dia tahu kali apa hari bocorin gimana kali ya ada lah gua sampai sejam lebih tuh nongkrong situ balik pas gue balik pun gue masih agak gimana ya gitu ya gue balik ini 4 orang nih Iya. Udah berapa misal ya? iya balik 4 orang basis 3 raksa sama ya ada-adaan gue 1 turunlah di Rawabuntu stasiun Rawabuntu gue minta bober satu-satu atau kayak kan takutnya masih ada yang Basian-basiannya masih ya? yang nongkrong ya kan ramai banget naik mobil muncul set lewat pertigaan muncul sepi kayak kan pas di jalur Rawabuntu ya kan ramai kali udah mau masuk jalur Rawabuntu si GL itu SMS ya bang hati-hati Rawabuntu ramai kata gue gak ada taunya sepi bener-bener sepi akhirnya gue turun Rawabuntu sambil nungguin 3 raksa naik kereta ya kan pas maghrib balik udah gue salaman mereka balik sama itu masuk ya tragedi yang bikin gue sekut juga Akhirnya aman tuh sampai situ. aman tapi sih Aman sampai rumah. nggak ada kayak gimana lagi Sekian banyaknya Bang Kiting bertempur lah ya, Iya. bertempur di jalur. Ada luka nggak sih? Punya luka gitu. luka gue jadi cuma 1 doang ini di tangan Kenapa ini? waktu gue nahan bentrok sama Poktek waktu itu di pom bensin veteran Poktek itu gue nggak tahu itu anak veteran apa anak Poktek lah ya itu salon luar biasa itu 4 orang 4 orang. Gue bijen gue gunting dia temennya udah gak ada lagi temennya udah gak ada lagi di pom bensin tuh itu masih ngelawan taktek gitu cuman posisi waktu itu anak-anak tuh nggak ada yang tahu kalau gue kena nggak ada yang tahu kalau gue kena ya kan gue juga nggak tahu nggak berasa tahu gue pas lagi jalan kata temen gue, wih tangan lu berdarah itu ya mana kata gue wih ngebelek anjing gitu gue kan Nahan apa bang? iya gue nahan Berdi ya kelewang semeter lebih lah kelewang gitu tapi gue akuin tuh gue nggak tahu itu anak veteran apa anak Poktek gue salon itu gue akuin 4 orang gitu gue ngegunting dia masih ngelawan temennya tuh 1 pun nggak ada itu yang gue bilang kok jeleknya veteran Poktek situ Ninggalin lah ya. ninggalin tuh bener kalau misalnya posisi itu orang ya emang waktunya kali ya apesnya gitu itu udah pasti kenal lah gue 4 lawan 1 bilang nyali kayak gue model kayak gue semua tahan sampai ada polisi selamatin itu ada polisi tar buyar lah gua tapi gua akuin nyalinya top itu orang gua nggak kenal siapa dia tuh Nggak kenal. kalau antara anak veteran apa atau Poktek pom bensin Nahan sendiri itu. nahan sendiri gua akuin Itu 4 lawan 1 bubar cuman karena silop ya bang ya? iya veterannya udah mundur veterannya udah mundur Akhirnya luka abang pakai kopi biasa? pakai kopi Kopi. Gak ke klinik lah ya? Iya. sebenarnya kalau kopi hitam tuh buat ngentin darah doang sih Berhentiin darah doang kan? berhentiin darah doang yang kedua nggak perih nggak ada sakit ya kan habis ngopi pas saya tumplekin ke tanah ya peper dikit itu darah berhenti keluar lagi Tapi nggak nimbul bang, lukanya nggak nimbul? kagak ya lu lihat aja ini cuman bekas jahitan doang gue ya kan bekas jahitan doang Iya panjang ini tuh ya. ini Nangkisnya. iya Oh, berarti dijahit juga bang? jahit ya Akhirnya dijahit. orang gua nggak belek Berapa jahitan? 12 jahitan 12 jahitan? 12. itu doang gua kena sekali-kalinya tuh. Ada satu tragedi yang bikin gue sempat Kapok. marah bener. Oh marah bener. Ngamuk, Bener-bener ngamuk. marah waktu itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah ulang tahun veteran, gue udah bilang sama anak-anak. Ya kan. Itu juga anak kalideres pada digamparin, alumninya lah ya kan, nggak mau sabar nunggu gue. Gue bilang gue ngambil bel dulu nih kata gue kan. Dia nggak mungkin veterannya nggak mungkin apa namanya nggak siap-siap soalnya benci banget, malah Bija tuh benci banget. Satu-satunya musuh yang bener-bener bikin dia greget ya kan, manfaatin gue dong waktu itu.
Ya kan gue lumayan lama lah dari sini, dari Bijer gue ke Muncul naik motor saat ke rumah cucu di alumnus Telkom kalau nggak salah, ambil BR di rumah. Gue ambil BR 3 biji, pas gue balik anak kali itu sedih jalan. Apa tuh? Marah gue, Marah. tolong gue teleponin nggak ada yang diangkat-angkat ya kan. Taunya besok dengar kabar. Gue udah yakin banget itu, waktu itu veteran udah pasti siap-siap. Gue dengar kabar teman gue si Pempeng anak kali terus koma. Diculik apa gimana bang? Dibentrokin satu. Jadi veterannya nungguin di pom bensin, posisi anak-anak naik pusaka, nggak salah. Diturunin, diributin tuh sama Pempeng sama anak-anak, sama Black, sama yang lain-lainnya ya kan. Coba sih sekali kan gue bilang, gue kelas 1 aja 20 orang, apalagi waktu gue kelas 3 nggak nyampe 20 orang. Paling kali dress tuh ada 8 orang, apa 7 orang kali waktu itu. Lawan satu sekolah. Koma tuh bang. Koma temen gue. Nanti besoknya balikin. Apa hari itu juga? Mau dibalikin, posisi udah nyebar ke sekolah ya kan, guru udah was-was, polisi udah banyak banget, nggak mungkin lah ya kan mau ngebalikin waktu itu. Berarti nggak ada tragedi selanjutnya itu bang ya? Minggu depannya, ya? soalnya nyari situasi aman dulu kan. Polisi nongkrongin, tahu ke anak-anak. Kita tahu lah ya. Betul kan. Orang tiap gua pulang sekolah itu di Jerman Center udah pasti ada mobil booster tuh nongkrong. Kalau kan ya di Jerman kita jalan tuh BM-BM ya dari situ pasti naiknya. Sekarang kalau kita nggak nyamperin sono nggak mungkin veteran menyamperin ke Serpong. Serpong tuh jalur neraka lah kalau dibilang. Siapa yang mau lari kemana? Itu cuma trek lurus doang, masuk jalur warga udah pasti rese. Iya. Anak sekolah pasti dipukulin kalau misalnya masuk kampung-kampung. Jadi otomatis kalau misalnya bentrok di Serpong tuh ya mau nggak mau ya trek lurus aja udah lari lo. Marah gue besok paginya gue sekolah. Itu kelas 1, kelas 2 habis lah. Gue gampar-gamparin tuh, gue tendang-tendangin muka-mukanya mau gue. Marah tuh. Gue bilang apa, sabar. Tuh gue lihat abang-abangan lu koma, gue datang ke sana. Maafin gue, sorry ya, gue jalan dulu. Dendam gue tuh sama veteran. Tapi akhirnya kalau untuk yang tragedi yang ada dari orang Bonang juga. Bukan itu, bukan Jerman Center, tol Islamik ya? Itu ya? Oh, tol Islami. Itu lagi tol Islamik. Oh iya, tol Islamik tuh yang katanya orang Bonang juga kena tuh bang. Itu gimana bang dari abang dari Bang Kiting cerita dari dari perwakilan Bijer? Ya, jadi kan sebenarnya itu kan pribadi ya. 4 veteran sebenarnya, 4 veteran. Oh itu nggak ada Bijer? Sebelumnya. Bentrokan pertama nih ya, 4 iya. veteran. Kalah 4. 4-nya kalah. Akhirnya ada 4 Bojong sama 4 Lapado yang juga akur sama anak-anaknya kan di Islamik. Kita tolong lah gue. Anak Kelapa 2-nya ngomong, nih 4 ajakin jalan lo. Bentrok di mana tuh, veteran di mana? Tol Islamik. Udah, gue bilang gitu ya kan. Gue cuma bawa 7 orang gitu ya kan, 8 orang termasuk gue. Itu 8 orang juga udah cukup menurut gue, kenapa ya orang sakit semua. Udah orang sakit. Waktu itu ada Melon, orangnya tinggi banget. Yang kedua orangnya tinggi banget. Tinggi dia hampir 195 atau 160 kali. Apa sih nggak? Melon. Dari apotek 2 orang, dari kebun nanas 2 orang. Gue ngambil begitu-gitu dong dari dulu ya kan. Sama adik-adik gue yang udah almarhum, seharusnya dia gantiin gue kalau dia nggak almarhum. Jalan ke Tol Islamik. Gue sempat nongkrong sama veteran Bonangnya juga kan, gue kenal semua ya kan, namanya gue satu jalur satu kampung, ngobrol. Kontrol 4 veterannya, yuk jalan bawah, udah pada ready, patnya udah dapat keteter. Pas patnya baru dia mau keteter, ya baru gue ngikut ya, gue kick balik, gue nggak tahu kalau misalnya yang gue bantai ini itu anak Bonang.
Nggak tahu. Gua nggak tahu. Nggak kenal. Gue nggak kenal, soalnya gimana ya, dia veteran Bonang tapi nggak pernah nongkrong di Alfa nih, nggak pernah nongkrong. Gue nggak kenal, dan gue juga nggak tahu kalau misalnya ada veteran Bonang. Itu gue bantuin dia pakai stigolok, sampai patah-patah lah stigolok gue tuh. Cuman gue nggak bantai. Stigolok patah bang? Sampai patah-patah stigolok gue. Ya bayangin saat stigolop panjang berapa sih? 120 lah ya kan? Iya. Nah, sampai tinggal segini stigolop gue. Ampun deh. Nah pas ada anak 4 ngeluarin cair tuh dari tas. Jangan dimatiin kata gue ya kan? Balik cair tuh kata gue. Oh enggak, lu yang gue matiin kata gue ya kan? Iya bang kata dia kan. Balik sama dia. Cok kata dia kan. Luka apa? Ampun deh. Padahal korban udah di. Gue nggak tahu lah waktu itu ya? dia tuh masih posisi sadar atau pingsan, gue nggak Iya, tahu. nggak tahu. Kalau misalnya dia masih sadar pasti dia denger lah omongan Iya. gue waktu itu. Itu anak veteran udah pada lari kemana gue nggak tahu. Itu dia bener-bener digeletakin sendiri di bawah kolong tol tuh. Gue gotong sama gue. Gue gotong, gue teriakin sepupu gue kan. Peng, ini peng, kata gue, ini bawah. Temen lo nih. Iya, gue gituin ya kan. Mungkin veterannya masih parno apa gimana waktu itu tuh ya. Ada 5 orang lah, anak kota buminya juga ada kok. Ini bawah. Ada alumninya tuh di atas jembatan di sebelah sono, sebelah kiri itu. Teriak. Oh turun. Turun lu sini kata gue, diangkut lu gotong nih kata gue lu. Ada lu tinggal aja kata gue mau mati gue. Kalau misalnya si posisi si Mehmet itu masih sadar atau masih sadar ya, nggak pingsan gitu ya. Dia pasti dengar gue ngomong apa. Ya gue walaupun gue ngebantai orang juga gue masih hati nurani ya kan. Emang gak niatnya untuk Iya. ngilangin nyawa bang ya? Iya. Ya gue akhirnya ya namanya gue ngeliat polisi 2 orang dari arah Jakarta mau ke gue ya kan, 2 mobil, akhirnya gue taruh lah di situ ya kan. Cabut tuh. Gue taruh. Nih gue taruh sini ya. Gue taruh. Bas besok denger kabar, pengen bantai anak Bonang. Aduh. Terus begitu tahu orang Bonang lu bantai gimana bang? Ya kalau misalnya dia mau meminta biaya perobatan kan, ya gue tanggung jawab, gue bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya dia masukin polisi, ya gue kabur lah ya kan. Tapi enggak sih, gue enggak. Dia enggak ngadu apa-apa, enggak ngomong apa-apa, enggak ada datang juga ke rumah gue waktu itu. Tapi sempet abang ke veteran Bonang ya untuk Enggak. Gue cuma tetap nongkrong di Alfa. Ya kalau misalnya mau dari pihak keluarga dia ada yang mau nemuin gue, pasti mau nemuin gue lah, nggak mungkin enggak ya kan. Ya udah jalan biasa aja gitu. Iya. Ya kalau misalnya di waktu itu masih posisi sadar, mah dia pasti nggak dengar kok apa yang gue ngomong. Oke. Cukup dos kalau dikulik banyak banget ya bang. Banyak Bukannya banget. bisa Lo main di mana? Pasti ada ada terus ya bang. Cuman karena waktunya nih nggak cukup nih. Ada pesan nggak sih bang, Bang Giting dari Bang Giting buat anak-anak bijer yang masih sekolah apa? Kalau buat anak STM yang sekarang sih ya, kalau untuk tawuran kan ya satu emang udah jadi tradisi lah di sekolah kita ya, Jabodetabek tuh udah pasti, di Indonesia udah jadi tradisi yang namanya tawuran. Kalau bisa ya jangan lo matiin, nggak ada fungsinya lo matiin juga, cuma bikin beban sama bikin hidup lo makin hancur. Menurut gue kayak tawuran bukannya gue ngajarin gitu ya, jangan sampai mati lah, buat apa sih? Dan itu pilihan lo ya. Dan itu pilihan hidup gue nggak pernah bikin orang mati. Makasih Bang Giting, gua cacing Bendos. Bang Giting dari Bijar. See you next time.